Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini kontennya tentang tips menulis cerita anak yang akan disampaikan oleh seorang penulis yang sudah menerbitkan beberapa buku. Oke, langsung saja, ini dia tipsnya. Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana hari puasa pertama kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini kuat, sehat. Ngomong-ngomong nih, apa target teman-teman semua? Target di bulan Ramadan ini apa coba? Kalau saya nih, target Ramadan kali ini mudah-mudahan 1-2 kali hatam Quran, 2 buku cerita pendek saya selesai, anak-anak dan suami sehat tentunya. Itu target Ramadan saya kali ini. Nah, ngomong-ngomong tentang cerita nih, ada nggak yang sama hobinya seperti saya, menulis cerita? Ada? Nah, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana menulis cerita menurut pengalaman saya tentunya. Oke, kalau dari pengalaman saya dan dari workshop yang saya ikuti kemarin, ternyata membuat cerita, khususnya cerita anak, kita bisa memulai dari 3 hal. Oke, dari 3 hal ya, adalah kita fokus ke benda. Jadi untuk mencari ide cerita, kita mencari satu benda saja. Banyak kan di rumah, benda-benda yang ada di rumah, contoh misal ada bola. Dan kita kalau misalkan mau fokus ke cerita anak, berarti kita cari benda yang sekiranya memang sering dimainkan oleh anak-anak. Nah, misal ke bola. Atau apa lagi? Kalau sekarang lagi musim COVID-19, saya bisa ambil cerita dari misal sabun cuci tangan. Nah, ini bisa dijadikan benda yang bisa jadi ide cerita untuk membuat cerita anak. Oke, fokus yang kedua adalah kita cari selain nilai benda, kita juga bisa fokus ke peristiwa. Nah, misal peristiwa anak apa nih yang kira-kira menarik untuk dijadikan cerita. Misal ada anak yang ya kayak tadi, satu cuci tangan, yang kedua peristiwanya mencuci tangan, misal karena sering mencuci tangan jadi lupa mandi atau gimana, atau peristiwa apa aja yang misal menarik untuk diceritakan, peristiwa anak terjatuh, atau mungkin bermain sepeda, bisa bermain dengan kakaknya, bermain dengan adiknya, bermain dengan teman-temannya, bahkan permainan di lapangan pun seperti kubak sodor atau mungkin main petak umpet bisa dijadikan fokus cerita untuk cerita anak. Oke, jadi yang pertama sekali lagi, satu fokus ke benda, kita nyari benda apa yang kira-kira mudah untuk dijadikan cerita. Yang kedua adalah fokus ke peristiwa, itu bisa dijadikan ide cerita. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah nilai. Sebuah cerita akan hambar kalau tidak ada nilai, maka selipkan nilai karakter dalam cerita yang akan kita buat. Contoh, misal nilai dari anti korupsi banyak kan, kejujuran, keberanian, tanggung jawab, disiplin, itu bisa diselipkan ke dalam cerita. Nah, ketika ketiganya sudah ada, kita mulai membuat judul. Nah, kira-kira yang pas apa nih? Misal dari yang tadi, misal sabun cuci tangan corona, bendanya sabun cuci tangan, kemudian peristiwanya dari mencuci tangan, dan yang ketiga misal yang ketiga itu nilainya misal rajin. Rajinnya itu, tapi apa konfliknya? Konfliknya misal bisa saja sabun cuci tangannya memang gampang habis, tapi kok loh sabun mandinya malah awet. Ternyata si anak konfliknya adalah dia memang rajin cuci tangan dan mandi pun dia rajin, tapi memakai sabun cuci tangan yang dibelikan oleh ibunya. Nah, itu jadi rajinnya ada, bendanya ada, peristiwanya ada. Contohnya apa lagi? Misal kita nyari satu benda, apa ya kira-kira? Oke, bendanya misal
puding. Oke, anak-anak misal lagi di rumah nih, lebih rajin ya Mams di rumah puding gitu. Ternyata dari pudingnya itu apa yang terjadi? Oh, peristiwanya memasak puding. Hikmahnya apa? Misal kurang teliti, jadi harus teliti. Ternyata si puding yang dibuat oleh anak asin. Karena apa? Bukan gula yang dimasukin, tapi malah garam yang dimasuki. Nah, itu bisa dijadikan ide-ide cerita. Atau contohnya misal bendanya mau sepatu. Oke, benda sepatu apa ya kira-kira? Peristiwanya misal terjatuh di sawah. Oke, nilainya apa nih? Oh, saya coba misal nilainya kepedulian. Dan nanti dikembangkan ceritanya. Anak yang pulang dari sekolah dalam keadaan kotor, sepatunya kotor, bajunya kotor, peristiwanya dia terjatuh di sawah. Dan apa yang dilakukan kenapa bisa terjatuh? Mungkin bisa jadi menolong temannya yang terjatuh ke sawah, dia tolong karena badannya terlalu berat, dia pun ikut jatuh. Jadi nilai yang ada dalam cerita tersebut adalah nilai kepedulian. Oke, mudah ya, bisa dicoba. Jangan takut mencoba. Saya pun sebenarnya sedang belajar dan terus belajar untuk membuat cerita anak yang menarik. Dan ternyata menurut pembimbing workshop kemarin, kita harus percaya diri dengan cerita yang kita buat. Jangan takut mencoba, jangan takut kurang greget ceritanya, karena katanya greget menurut kita belum tentu greget menurut orang lain, atau sebaliknya, menurut kita sederhana sekali cerita yang kita buat, ternyata bisa jadi menurut orang lain itu bagus sekali cerita kita. Intinya cerita anak sederhana saja, dari benda yang ada di sekitar, peristiwa anak-anak, dan selipkan nilai supaya anak-anak bisa mengambil hikmah dari cerita yang kita buat. Oke, terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba menulis cerita. Gunakan waktu di rumah aja, gunakan waktu luang pada saat Ramadan kali ini untuk terus menambah ilmu dan kaum rebahan yang produktif. Nah, itulah tadi cara untuk membuat cerita pendek. Nah, inilah salah satu contoh buku cerita anak. Judulnya Rindu di Balik Hujan, karya Hernil Aini. Ini belakangnya, cover belakangnya. Dan buku ini cocok sekali untuk anak-anak, untuk bacaan anak-anak yang perlu berpetualang untuk belajar di rumah. Ceritanya sangat sederhana, cocok sekali untuk anak-anak. Jadi, jika membutuhkan buku ini, silahkan bisa menghubungi channel Nono Yarno.